Ya, halo, apa kabar kalian semua? Tentunya saya berharap kalian baik-baik saja di tengah situasi yang saat ini tidak mendukung untuk perkuliahan tatap muka. Nah, menurut himbauan universitas bahwa kegiatan pembelajaran dapat tetap dilakukan secara e-learning. Nah, oleh karena itu kita akan melanjutkan pembahasan kita setelah UTS, yaitu pertemuan ke-15 dan 16 terkait dengan quality and time. Oke, sebelum memulai dari perkuliahan saat ini, saya berharap kalian mempersiapkan bahan ajarnya, yaitu adalah buku yang seperti biasa kalian gunakan, yaitu buku manajer accounting, ya, yaitu manajer accounting datar dan rajan, dan ataupun dalam bentuk fisik bisa, ataupun dalam bentuk e-books. Oke, kalau kalian sudah mempersiapkan semua, mari kita mulai. Pembahasan yang akan kita bahas pada sesi kali ini adalah mengenai quality and time. Nah, namun pada pembahasan kali ini spesifik saya hanya membahas tentang quality, dan di pembahasan sesi berikutnya saya akan membahas tentang time. Nah, kalau kita bicara tentang quality, apakah itu hal yang penting untuk kita bahas ya? Tentunya merupakan hal penting juga ketika kita berbicara dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah aktivitas bisnis. Kenapa? Karena di chapter yang pertama atau pertama kali ketika kita membahas tentang akuntansi manajemen, kita bicara bagaimana strategi manajerial di dalam memuaskan kebutuhan daripada konsumen. Nah, beberapa aspek penting yang perlu dipertimbangkan adalah pertama tentunya adalah cost dan pricing, yaitu bagaimana perusahaan bisa memproduksi dengan biaya yang cukup rendah, cukup murah, sehingga dapat menjual produknya dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat atau dapat dikatakan murah gitu ya. Nah, selain aspek dari cost dan pricing, kita juga bicara tentang waktu. Nah, bagaimana barang tersebut dapat diproduksi, proses distribusi, kemudian tiba sampai di konsumen. Nah, semakin cepat tentunya itu menjadi hal yang menjadi pertimbangan konsumen untuk membeli. Nah, jangan heran ketika kita membeli sebuah produk pun kita akan membandingkan antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain, distributor satu dengan yang lain. Nah, bagaimana mereka bisa mendeliverikan produk tersebut ke konsumen. Nah, bahkan kita kadang-kadang suka membandingkan yaitu perusahaan distribusinya ya, misalnya logistik transportasinya, seperti membandingkan antara bagaimana kita membeli dengan JNE atau GoSend. Nah, itu merupakan faktor yang menjadi pertimbangan konsumen saat ini. Nah, selain itu ada hal juga yang penting adalah berbicara tentang kualitas. Nah, sehingga karena pentingnya topik mengenai kualitas akan kita bahas pada sesi kali ini. Nah, kalau kita lihat dari halaman 770 ya, topiknya sebenarnya dari 768. Nah, tapi kita langsung melihat ke halaman 770. Nah, ketika kita melihat adanya sebuah kegagalan, kita bicara dua sebenarnya. Conformance quality failure, kegagalan atas kualitas, conformance, dan yang kedua adalah design quality failure ya, kegagalan atas design quality. Nah, tentunya kita membahas spesifik di sini ya. Nah, kalau kita lihat di tengah itu ada design specification. Nah, yaitu adalah spesifikasi yang diharapkan oleh produsen untuk meng-create sebuah produk jasa ataupun barang ya, produk, barang ataupun jasa. Nah, itu namanya design spesifikasi. Nah, misalnya ketika sebuah produksi handphone berpikir bahwa, oke, saya mau memproduksi handphone dengan spesifikasi kamera seperti ini, kemudian tampilan layarnya, ataupun memori yang dalam handphonenya. Nah, itu merupakan design specification. Nah, ketika adanya sebuah standar desain yang diharapkan, tentunya kita lihat nih hasil produksinya. Nah, hasil produksi kita sebut dengan nama actual performance ya, performance aktualnya. Nah, kalau misalnya produk tersebut yang dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan, kita sebut dengan nama conformance quality failure, kegagalan bagaimana quality tersebut memenuhi standar yang diharapkan. Nah, jadi di sini kita perhatikan bahwa adanya sebuah spesifikasi atau standar yang diharapkan dan juga bagaimana actual performance-nya. Nah, contoh itu pada bidang produksi barang, ya gitu kan. Tapi juga bisa pada bidang jasa. Misalnya, ketika sebuah bisnis jasa konsultan pajak, ketika mereka menawarkan sebuah jasanya, nah itu mereka membuat sebuah namanya spesifikasi, yang mana spesifikasi itu menjadi penawaran kepada konsumen atau kepada calon kliennya. Nah, saat kliennya setuju untuk menerima spesifikasi tersebut, maka tentunya konsultan pajak mulai bekerja, memberikan jasa kepada konsumennya. Nah, ketika mereka memberikan jasa, kita sebut sebagai actual performance. Nah, di sini konsumen bisa menilai apakah yang dilakukan oleh seorang konsultan tersebut sesuai gak dengan spesifikasi atau penawaran yang diberikan. Nah, apabila sesuai, tentunya konsumen akan merasa puas dan di sini tidak terjadi sebuah kegagalan. Tetapi ketika konsumen tidak merasakan sebuah kepuasan atas jasa yang diberikan oleh konsultan tadi, maka terjadi yang namanya conformance quality failure. Oke, jadi simpulannya adalah ketika kegagalan conformance itu terjadi adalah saat
actual performance-nya tidak sesuai dengan spesifikasi yang diharapkan. Nah, kemudian kegagalan yang kedua adalah ketika kita bicara sebuah spesifikasi tersebut, apakah bisa nggak memenuhi kebutuhan daripada pelanggan. Nah, di sini merupakan suatu hal yang sulit. Kenapa? Karena produsen, baik itu berupa barang ataupun jasa, harus melihat apa yang saat ini menjadi needs dari konsumennya. Nah, ketika produksi barang ataupun jasa yang diberikan kepada konsumen tidak sesuai dengan sebenarnya kebutuhan daripada market, ini terjadi sebuah kegagalan. Kita sebut dengan nama design quality failure. Nah, sehingga produsen itu tidak mudah juga untuk memproduksi sebuah barang, membuat spesifikasi apa. Nah, kenapa? Karena dia harus menyesuaikan dengan kebutuhan daripada marketnya, kebutuhan daripada konsumennya. Apabila tidak sesuai, maka terjadi sebuah kegagalan. Oke, jadi simpulannya kita bisa lihat ya, bahwa ada spesifikasi dari produk dan jasa. Spesifikasi itu apabila tidak sesuai dengan apa yang menjadi spesifikasi pada saat actual performance, namanya conformance quality failure. Tetapi ketika spesifikasi produk ataupun jasa yang dibuat oleh produsen tadi tidak sesuai atau tidak memenuhi kebutuhan atau ekspektasi dari konsumen atau pasar, maka terjadi namanya design failure, design quality failure. Oke? Nah, lanjut. Nah, kita bicara 4 jenis cost of quality ya. Ada cost of quality, kita lihat di exhibit 19.1. Nah, di exhibit 19.1 ini kita bisa melihat ada yang namanya cost of quality. Nah, cost of quality ini dibagi 4. Yang pertama adalah prevention cost, yaitu merupakan biaya pencegahan. Appraisal cost, biaya pengujian. Internal failure cost adalah biaya kegagalan internal. External failure cost adalah biaya atas kegagalan eksternal. Kita ulang ya, berarti ada 4 jenis biaya kualitas. Nanti tinggal dihafal nih. Yang pertama adalah biaya pencegahan, prevention cost, biaya pengujian, appraisal cost, biaya kegagalan internal, nama internal failure cost, dan biaya kegagalan eksternal, external failure cost. Nah, apa aja sih yang termasuk dalam kategori biaya prevention, biaya pencegahan? Nah, biaya pencegahan itu adalah biaya yang sebenarnya harus dikeluarkan perusahaan untuk menghindari terjadinya sebuah biaya yang akan ditanggung di kemudian waktu dengan besar. Nah, jadi biaya prevention cost itu adalah biaya pencegahan. Contohnya, yang pertama, ya saya mengacak ya di situ. Nah, tentunya exhibit 19.1 itu perlu kalian hafal dan kalian harus tahu kategorinya ya. Nah, biaya pencegahan yang pertama saya contohkan adalah ini dulu. Testing of new material. Testing of new material. Ketika sebuah perusahaan itu, misalnya anggaplah perusahaan pabrik garment. Ketika mereka memperoleh supplier. Nah, memperoleh supplier, mereka ditawarkan sebuah produk baru, kain, mungkin dirasakan kualitasnya sama gitu ya, tapi harga lebih murah. Sebelum mereka memproduksi secara besar-besaran dan menjual produk itu ke pasar, mereka perlu tes dulu nih, apakah bahan raw material tersebut sesuai nggak dengan ekspektasi pasar. Kalau tidak sesuai, mereka tidak akan melanjutkan produksi. Karena ketika mereka lanjutkan produksi, kegagalan di masa depan akan lebih parah ketika konsumen tidak melakukan pembelian. Atau misalnya, kita melihat perusahaan seperti KFC gitu ya, ketika dia akan mengganti supplier ayamnya gitu ya, mereka harus melakukan tes dulu. Nah, apakah vendor yang menawarkan yang baru ini, meskipun dengan harga yang lebih murah, apakah kualitasnya sama nggak dengan vendor sebelumnya? Oke? Nah, contoh lain juga ada supplier evaluation. Berarti dalam hal ini adalah mengevaluasi calon vendor yang akan menjadi vendor perusahaan. Nah, tentunya hal ini penting karena vendor itu memberikan peran dominan bagi perusahaan untuk melakukan produksi. Nah, ketika vendor tersebut memang sudah terpercaya memberikan kualitas pelayanan ataupun produk yang bagus, nah tentunya hal itu akan membuat perusahaan itu akan lebih nyaman melakukan produksi dan menghindari kegagalan di masa depan. Ya. Selain itu ada namanya design engineering, yaitu merancang desain sebuah produk ataupun jasa yang akan diberikan kepada konsumen. Kemudian ada proses engineering, yaitu di mana perusahaan berupaya men-set up bagaimana proses produksi tersebut dapat berjalan lancar sebenarnya. Jadi ketika pabrik itu akan running, itu bukan hal yang mudah buat perusahaan. Dia harus memikirkan namanya proses engineering, sehingga proses produksi dapat berjalan secara efektif dan juga efisien. Nah, sehingga bisa mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, itu adalah prevention cost. Kedua, appraisal cost. Salah satu contohnya adalah product testing. Jadi, ketika sebuah produk tersebut telah jadi dan sebelum dijual, tentunya perusahaan harus melakukan testing terhadap produk yang dihasilkan. Nah, testing itu bisa aja secara setiap produk mereka akan teliti atau mereka akan uji coba, ataupun
tidak secara per unit, tetapi secara random. Nah, contohnya kalau kita bicara tentang produksi kendaraan bermotor gitu ya, mobil atau motor. Nah, mereka tentu harus mentes semua produk yang dihasilkan gitu ya. Tapi kalau produk itu berupa makanan, mungkin mereka akan mengambil sampling. Nah, itu bagian dari appraisal cost. Nah, ada lagi biaya lainnya seperti adalah inspection. Inspection adalah inspeksi terhadap proses ya, proses produksi. Nah, tentunya proses produksi dalam sebuah pabrik bisa terdiri dari berbagai tahap. Nah, pada tahap-tahap tertentu mereka bisa mengambil sampling dan mereka bisa mengevaluasi apakah prosesnya itu menghasilkan produk yang bagus atau produk yang kurang bagus. Nah, kalau produk tersebut cacat di tengah dan mereka harus memperbaiki lagi, tentu ada biaya. Nah, kita sebut sebagai internal failure cost. Nah, internal failure cost adalah biaya kegagalan internal. Artinya, kegagalan tersebut terjadi tetapi masih dia dalam perusahaan, masih dalam pabrik, sehingga masih bisa dilakukan apa? Perbaikan. Nah, ataupun perusahaan itu misalnya harus membuang karena apa? Karena barang-barang tersebut tidak layak untuk dijual. Nah, maka dia akan dibuang. Nah, itu tentunya harus menjadi perhatian perusahaan. Semakin banyak barang yang dibuang, tentunya akan meningkatkan biaya perusahaan. Nah, contoh lain ada namanya mesin repair ya. Bagaimana memperbaiki biaya mesin merupakan bagian juga daripada internal business failure. Kemudian external failure cost yaitu adalah kegagalan eksternal. Kegagalan eksternal contohnya pertama adalah customer support. Nah, tentunya kalau kita melihat ya produk-produk tertentu yang memiliki warranty ya, pasti biayanya harganya akan lebih mahal. Kenapa? Karena mereka mensupport dengan biaya customer support. Misalnya untuk memberikan garansi, mereka punya post sale service-nya, mereka harus punya banyak hotline service-nya. Nah, tentunya itu biaya-biaya untuk mengantisipasi kegagalan secara eksternal. Dan kedua adalah misalnya warranty repair cost tadi udah ya, atau liability claim. Nah, saat perusahaan itu dituntut karena produknya menjadi masalah bagi masyarakat atau mencelakai konsumen. Nah, itu merupakan bagian kegagalan eksternal. Nah, kalau kita lihat di sini sebenarnya terbagi dua sektor besar, yaitu adalah biaya yang sebenarnya bisa mengantisipasi kegagalan yang fatal, yaitu biaya prevention dan appraisal. Nah, namun kalau misalnya kegagalan sudah terjadi, ada dua biayanya, internal failure cost dan external failure cost. Nah, biasanya perusahaan itu harusnya tuh memperhatikan biaya prevention dan appraisal yang jauh lebih besar untuk menghindari kegagalan internal ataupun eksternal. Namun kadang-kadang kenyataannya perusahaan itu mengabaikan biaya prevention dan appraisal. Nah, sehingga dampak buruk terjadi, yaitu kegagalan internal ataupun eksternal yang lebih parah. Nah, kegagalan eksternal itu tidak hanya berdampak secara sektor keuangan. Nah, kadang-kadang bisa juga membuat faktor lain yang merugikan daripada perusahaan. Misalnya, hilangnya kepercayaan konsumen, atau bisa juga terjadi misalnya adanya penurunan penjualan karena kompetitor kita dianggap lebih baik dalam memberikan service ataupun menjual produknya. Nah, hal ini akan menimbulkan sebuah opportunity loss bagi perusahaan ya. Nah, kalau kita melihat itu adalah dari financial perspective menurut halaman 770. Nah, kita lihat lagi pertimbangan lainnya yaitu adalah menggunakan ukuran yang non financial, itu ada di halaman 773. Ya, ditandain ya 773. Nah, saya akan bahas dulu secara konsep teorinya bahwa di sini dikatakan kalau kita melihat dari ukuran non-financial performance, kita bisa lihat dari customer perspective. Nah, customer perspective ini, jadi ketika kita melihat biaya atas kualitas, kalau secara keuangan, tadi ya, udah ada 4 tadi. Biaya appraisalnya, biaya preventionnya, appraisalnya, internal failure cost-nya, dan external failure cost-nya. Nah, namun kalau kita melihat dari aspek non-finansial, kita bisa melihat dari sisi konsumennya dulu nih, ya. Nah, yaitu pertama adalah kita misalnya contohnya ya. Nah, berapa persentase dari pelanggan yang puas misalnya. Nah, itu dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan terhadap suatu kualitas, atau berapa banyak konsumen baru yang membeli produk kita, atau berapa banyak konsumen yang tidak mulai lagi membeli produk kita. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan dari aspek konsumen, atau berapa banyak komplain yang diterima perusahaan dalam waktu 1 tahun. Nah, semakin tinggi komplain yang diterima perusahaan, berarti artinya apa? Terjadi kegagalan secara eksternal. Semakin kecil biaya, semakin kecil jumlah komplain yang diterima perusahaan dari pelanggan, berarti artinya apa? Artinya biaya kualitas eksternalnya semakin rendah. Nah, berarti artinya perusahaan mampu mengendalikan kualitas dari produk ataupun jasa yang diberikan, ya. Nah, itu bisa dibaca di halaman 773. Kemudian lanjut. Nah, bagaimana kalau kita mengukur dari internal bisnis prosesnya? Dari internal bisnis proses kita bisa melihat dengan 3 cara, yaitu adalah control chart-nya. Kita bisa melihat nih dengan sebuah tabulasi grafik, kita bisa melihat
Apa sih yang menjadi problem secara internal? Nah, di sini dikasih contoh nih ya, yaitu adalah sebuah pabrik yang bekerja dengan mesin fotokopi katanya di sini ya. Nah, di situ control chartnya dia bisa lihat apa aja sih problem-problem yang terjadi. Misalnya fotokopinya tampak nggak jelas, kemudian ada yang terlalu terang atau terlalu gelap, ada paper jam atau kertas yang menyangkut dan seterusnya ya. Nah, di situ bisa dibuat dalam control chart, tabel diagramnya apa aja yang menjadi masalah di pabrik ya. Kemudian yang kedua, membuat Pareto diagram di halaman 775, berarti itu bisa dilihat dari hasil observasi dalam perusahaan apa saja yang menjadi kendalanya. Kemudian bisa membuat diagram cause and effect diagram, apa yang menjadi penyebabnya ya. Nah, jadi kalau misalnya contoh lain nih, ketika kita bicara bahwa di dalam produksi makanan, nah tentunya bisa aja banyak kendala yang terjadi dalam proses kita misalnya menjual makanan. Misalnya, kita bisa melihat apakah dalam proses bisnis itu yang menyebabkan masalah, misalnya apakah bahan bakunya sudah rusak, atau kemudian pengolahan oleh sumber daya yang mungkin tidak terlalu kompeten sehingga produksinya gagal. Nah, ataupun tidak ditunjang dengan peralatan, mungkin peralatan yang saat ini sedang macet atau sering rusak. Nah, hal tersebut bisa ditabulasi dalam proses produksi selama 365 hari. Nah, berapa banyak yang disebabkan karena bahan materialnya itu tidak bagus lagi untuk diolah, sehingga akan menghasilkan output yang tidak layak jual. Atau kedua, mungkin dilihat dari peralatannya. Apa yang mungkin aja bahwa output yang dihasilkan tidak bagus karena sering terjadi kerusakan pada alat, sehingga tidak menghasilkan produk dengan bagus gitu kan ya. Atau bisa juga tadi faktor human-nya, karena tidak terlatih, kita sering terjadi turnover karyawan di situ, sehingga kita harus ngajarin lagi dan mereka tidak terbiasa untuk proses produksi, nah, sehingga menghasilkan output yang jelek. Nah, di situ kita bisa membuat cause and effect diagram ya, ada di halaman 775. Nah, lanjut lagi ke halaman berikutnya, yaitu di halaman 777, the learning and growth perspective, yaitu proses pertumbuhan dan pembelajaran. Nah, di dalam proses pertumbuhan dan pembelajaran ini kita ada beberapa pengukuran, yaitu kita bisa melihat kita bisa mengukur berapa tenaga sumber daya yang kompeten dalam melakukan proses produksinya, berapa banyak training yang dilakukan buat karyawan, ada gak turnover karyawan yang tinggi, ya artinya banyak karyawan yang keluar masuk dalam pabrik kita, dalam perusahaan kita. Nah, hal itu akan mempengaruhi proses daripada produksi barang ataupun perform jasa kepada konsumen ya. Nah, itu bagian dari learning and growth perspective. Oke, nah kita mengambil sebuah contoh soal dalam mengukur quality report ya, cost of quality. Nah, kita ambil contoh seperti ini. Nah, saya coba membuatkan contoh. Nah, ini akan mungkin kalian bisa gaya membacanya. Oke, kita akan menyesuaikan ya. Nah, di sini misalnya ada penjualan nih. Ya, ada penjualan ya. Penjualan sebesar 1 juta. Nah, kita bandingkan nih. Tadi kita bilang ada 4 jenis pos ya, yaitu adalah biaya prevention, appraisal, internal value, dan external value ya. Oke, kalau kita melihat di sini adalah quality report. Nah, dalam quality report kita harus mampu dari seluruh dari seluruh biaya-biaya terhadap kualitas, kita mampu untuk mengelompokkan apakah kategori prevention, appraisal, internal value, dan external value cost. Di sini saya memberikan contoh. Pada prevention ada supplier selection dalam perusahaan ini ya. Yang kedua ada process engineering. Kemudian dalam appraisal ada product checking. Internal value ada reworks. External value ada product recall. Oke? Nah, setelah kita kelompokkan dengan tepat ya pada 4 pos ini. Nah, misalnya ada biaya masing-masing 3.000, 10.000, 2.500, 11.000, dan 17.000. Nah, kita akan menghitung berapa persen sih dari penjualan ya. Di sini prevention supplier selection ada 3.000. 3.000 itu ada 0,3%. Dapat dari mana 0,3%? Ada 3.000 berbanding dari 1 juta. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa biaya yang kita keluarkan untuk melakukan seleksi supplier adalah 0,3%. Nah, bagaimana dengan proses engineering? Bagaimana kita mengembangkan proses produksi? Nah, ya, bagaimana proses di dalam pabrik ya, proses engineering ini, kita membutuhkan biaya 10.000 dari 1 juta. Berarti artinya 1%. Nah, secara dapat disimpulkan bahwa total daripada prevention cost adalah 1,3%. Nah, bagaimana berikutnya di appraisal? Contohnya adalah product checking. Nah, kita membutuhkan 0,25%. Internal value cost pada rewards adalah 1,1%.
dan pada product recall itu adalah 1,7%. Nah, total seluruh biaya kualitas adalah 4,35%, ya. Nggak ada biaya kualitas itu dikatakan besar atau kecil sebenarnya. Itu adalah tergantung daripada jenis produk, jenis usaha, kebutuhan dari konsumen. Tetapi yang dapat kita simpulkan atau kita bisa perhatikan bahwa sangat penting sekali perusahaan untuk memperhatikan prevention dan appraisal. Nah, karena apa? Semakin tinggi prevention dan appraisal, tentunya akan menekan internal dan external failure, ya. Jadi itu saja yang dapat kita simpulkan bahwa tapi kita tidak bisa memberikan sebuah standar pada angka berapa mereka ideal, tidak ada. Tapi semakin tinggi biaya prevention dan appraisal, tujuannya adalah mengecilkan biaya kegagalan internal, terlebih lagi biaya eksternal. Karena fatal sekali ketika external failure terjadi terlalu tinggi, maka bisa terjadi opportunity loss, ya. Nah, tadi balik lagi bahwa kesimpulan kedua adalah bagaimana kita menetapkan biaya prevention dan appraisal tersebut. Itu tergantung daripada cost-nya harus lebih kecil daripada benefit. Nah, jadi konsep benefit over cost perlu diperhatikan, ya. Oke, berarti sebelum saya menyudahi daripada sesi ini, saya akan memberikan simpulan. Simpulannya adalah sebagai berikut. Pembahasan pada quality, kita akan bicara 4 pos, yaitu secara keuangan ya, financial performance, kita akan bicara 4 pos. Yang pertama adalah prevention cost, appraisal cost, internal failure cost, dan external failure cost. Nah, kemudian yang kedua berarti ya, tadi yang pertama bahwa ada 4 kategori secara financial. Yang kedua, bisa juga diukur secara non-financial, yaitu menggunakan customer perspective, internal business process, learning and growth process. Dan yang ketiga, tidak adanya sebuah standar yang kita bisa jadikan acuan seberapa besar nilai cost of quality terhadap berbanding dari penjualan. Yang keempat, bahwa prevention dan appraisal sebaiknya memiliki nilai yang tinggi untuk mencegah adanya internal failure cost dan external failure cost. Dan yang terakhir, yang kelima adalah bahwa ketika kita menetapkan cost of quality, tentunya kita harus membandingkan benefit over cost. Karena biaya yang timbul dalam sebuah perusahaan harus memberikan value atau benefit bagi perusahaan. Nah, sekian untuk sesi ini. Kita bisa lanjutkan lagi topik ini pada sesi berikutnya. Jangan lupa mengerjakan tugas yang saya sudah share juga di dalam portal kalian masing-masing. Nah, untuk mencermati sebelum memulai ke dalam tugas, kalian bisa melihat bukunya sebenarnya untuk mencoba di halaman 773 terlebih dahulu ya. Halaman 773. Nah, kita dapat selesaikan ini dulu. Nah, tentunya kita akan bahas di forum. Ya, halaman 773. Oke. Sekian dan terima kasih.